Assalamualaikum anak-anak bunda, apa kabar? Yuk kita mulai hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang azan, yaitu seruan dalam bahasa Arab. Dalam Islam fikih adalah pemberitahuan sudah masuknya waktu sholat yang dikumandangkan dengan lafaz tertentu. Nah, anak-anak tahu nggak bedanya azan dengan iqomah? Kalau azan, lafalnya diulang 2 kali dan disuarakan dengan suara yang keras, makanya sering pakai mic atau pengeras suara. Kalau iqomah tidak diulang kecuali kalimat tertentu dan dilantunkan dengan suara yang rendah. Sedangkan hukum azan dan iqomah adalah fardu kifayah, artinya apabila sudah ada yang melakukannya, maka yang lain tidak harus melakukannya lagi. Untuk melantunkan azan ada syarat-syaratnya loh. Yang pertama, telah masuk waktunya sholat. Yang kedua, azan dikumandangkan dengan bahasa Arab. Yang ketiga, azan diucapkan sesuai urutan. Yang keempat, lafaz diucapkan bersambung tanpa jeda, berbicara atau tindakan lain kecuali bersin. Yang kelima, lafaz azan harus dibaca dengan sempurna. Yang keenam, jumlah lafaz yang diulang sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW. Ketika azan berkumandang, sebaiknya kita diam dan mendengarkan, lalu menjawab azan dan iqomah yang dilantunkan. Setelah azan, baru kita berdoa, karena waktu di antara azan dan iqomah adalah waktu yang mustajab dikabulkannya doa. Berikut adalah lafal azan dan bagaimana cara menjawabnya. Lafal azan subuh agak berbeda sedikit ya. Kalian pernah mendengar nggak? Ayo. Setelah mendengar azan, jangan lupa berdoa ya. Nah, setelah doa yang disunahkan Rasulullah, kalian juga bisa menambahkan doa-doa pribadi. Orang yang mengumandangkan azan disebut muazin. Tidak semua orang bisa menjadi muazin karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, ia adalah seorang muslim. Yang kedua, ia adalah seorang laki-laki. Wanita nggak boleh ya. Yang ketiga, dia berakal. Yang keempat, adil dan amanah. Yang kelima, mumayyiz atau sudah berusia lebih kurang 7 tahun. Yang keenam, melakukannya sendiri sampai selesai, nggak boleh wakilin ya. Yang ketujuh, suara muazin harus keras sehingga terdengar oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kalau orang zaman dulu naik ke tempat yang tinggi. Kalau sekarang untung ada pengeras suara ya. Dan yang terakhir, berniat karena Allah. Seorang muazin sebaiknya memiliki adat sebagai berikut. Yang pertama, berazan dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Kedua, lafal azan dikumandangkan dengan jelas dan tepat. Ketiga, berdiri saat mengumandangkan azan. Keempat, azan sambil menghadap kiblat. Kelima, memasukkan jari telunjuk ke dalam kedua telinga. Keenam, menolehkan kepala ke arah kanan ketika melafalkan hayya 'alas shalah dan menolehkan kepala ke kiri ketika melafalkan hayya 'alal falah. Ketujuh, mengumandangkan azan di awal waktu sholat. Kedelapan, azan dikumandangkan dengan suara yang keras dan merdu. Kesembilan, mengumandangkan azan karena mengharapkan ridha Allah. Menjadi seorang muazin itu memiliki banyak keutamaan. Di antaranya, yang pertama, ia akan menjadi orang yang terbaik di sisi Allah. Yang kedua, muazin akan selamat di akhirat. Yang ketiga, setan lari karena mendengar suara azan. Yang keempat, mendapat banyak kebaikan. Yang kelima, orang yang mendengar suara azannya akan menjadi saksi tentang kebaikan muazin di akhirat. Yang keenam, dosa muazin akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, banyak sekali ya kebaikan seorang muazin. Yuk, yang laki-laki, yang ikhwan, berlomba-lomba untuk mengumandangkan azan. Karena perbedaan waktu, suara azan tidak pernah berhenti berputar di muka bumi ini. Masya Allah. Nah, tugas hari ini kerjakan halaman 75-76 seperti biasa, jawabannya saja. Misalnya nomor 1A iqamah. Oke? Baiklah, sekarang kita tutup pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.